Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Cerita tentang penegakan hukum yang semena-mena kembali mengemuka di depan mata kita. Dari proses penangkapan yang janggal hingga penggeledahan tak masuk akal, mempertebal prasangka tentang rapuhnya warga yang papa di hadapan penegak hukum yang memegang kuasa. Kita jengah dengan hukum yang hanya tajam pada yang lemah, jangan sampai skeptisisme malah semakin mewabah. Mari kita simak lagi cerita-cerita pedih dari bawah, sembari mengingatkan penegak hukum agar tak pongah. Inilah Mata Najwa, hukuman suka-suka. Bapak, ini bukan penjahat, bukan penjahat, Pak! Iya, Pak! Tanggal 29. Kami tidak akan berhenti sampai proyek tambang ini berhenti mengeruk pasir. Tokoh adat Kinipan, Effendi Buhing harus berhadapan dengan hukum gara-gara konflik lahan yang bersinggungan dengan korporasi. Video penangkapannya viral dan menjadi sorotan. Ayo, ikut semua, ayo. Belum bisa! Bukan penjahat, Pak! Bapak, ini bukan penjahat, Pak! Kinipan! Ini hak Kinipan! Ini hak Kinipan! Tanggal 29. Pulang! Sudah hadir di studio Mata Najwa, tokoh adat Kinipan, Effendi Buhing, dan juga ada Pungki Indarwati, Komisioner Kompolnas, dan Asfinawati, Ketua YLBHI. Selamat malam, Pak Buhing. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Asvin, selamat malam. Mbak Pungki, selamat malam. Saya akan ke Pak Buhing dulu. Pak Buhing, sehat-sehat, Pak? Sehat walaupun batin saya masih rasa tersiksa. Kenapa, Pak Buhing? Dengan peristiwa 7 hari yang lalu menangkap saya tanpa sebab. Ini masih sakit rasanya hati ini. Dan Kalau sehat-sehat. sehat, tapi kalau melihat seperti tadi video itu kan viral di mana-mana. Ketika itu jadi persisnya Pak Buhing sedang di rumah ya, Pak? Iya betul. Di rumah? Di rumah ya. Itu yang berteriak-teriak itu ibu atau Istri istri Pak Buhing? dengan keponakan. Oke, jadi Pak Buhing di rumah sama sekali tidak tahu akan ada yang datang. Seperti apa ceritanya, Pak? Waktu itu sekitar jam 2:11 ya. Saya kebetulan habis nelpon. Saya ke rumah, duduk-duduk di teras depan rumah itu. Setelah itu datang mobil rombongan, kita 7 mobilnya. Turun aparat keamanan yang pakaian preman, yang berpakaian lengkap, yang pakai laras panjang itu. Saya tidak tahu apa namanya. Lewat aja di depan rumah. Begitu ada yang singgah, saya nanya saya, apakah ini rumah Effendi Buhing? Saya bilang iya. Apa Bapak Effendi Buhing? Ya, saya bilang. Langsung dia menunjukkan surat penangkapan sebagai tersangka menyuruh pencurian senso atau alat pemotong. Saya menolak karena sebelumnya saya tidak pernah diperiksa, saya tidak pernah dipanggil, tahu-tahu sudah ada penangkapan, sehingga terjadi ya ditarik-tarik seperti itu. Kemudian kan itu di video kita lihat Pak Buhing dibawa ke dalam mobil. Iya betul. Itu dibawa kemana itu di mobil, Pak? Katanya untuk ke Polda Kalteng. Di dalam mobil perlakuan aparat kepada Pak Buhing bagaimana? Tidak ada yang kasar, tapi mereka ketawa-ketawa menonton video yang mereka rekam sendiri yang saat penangkapan. Mereka ketawa-ketawa. Tertawa-tertawa? Iya. Oh, jadi pada saat Pak Buhing diseret-seret masuk ke mobil itu ada yang merekam? Mereka merekam sendiri? Mereka merekam sendiri. Terus mereka melihat lagi di mobil? Iya, melihat lagi mobil. Nah, jadi mereka ketawa-ketawa. Kayaknya senang mereka melihat.
Pak Buhing tidak diajak bicara sama sekali sepanjang jalan itu. Berapa jauh itu Pak? Berapa lama? 1 jam lebih ke kota Nangabuliknya, Lamandau. Kalau ke Palangkarayanya atau ke Poldanya mungkin bisa 9 jam. Tapi di tengah jalan balik arah ke Polda Kobar, Kota Waringin Barat. Malah lewat dari Polda yang wilayah saya. Kemudian dilepas Pak Buhing? Besok harinya. Besok harinya dilepas? Iya. Baik, yang jelas kan kemudian tadi seperti Pak Buhing sampaikan, tuduhannya adalah Pak Buhing menyuruh orang untuk melakukan pencurian gergaji pohon. Apa yang bisa Pak Buhing jelaskan soal tuduhan itu? Ya, pertama saya tidak di lokasi ya saat kejadian. Yang kedua, bahwa saat itu anak-anak menjaga hutan. Karena kami sudah bosan dengan perusahaan SML ini yang sudah bertahun-tahun mereka menggarap hutan. Kami larang hari ini, kalau mereka kerja kami larang, mereka pulang, itu kami balik mereka kerja lagi. Dengan saat kejadian tanggal 23 itu, anak-anak kan meminta mereka ini jangan bekerja, sehingga mesin gergaji ini mereka tahan sebagai jaminan lah supaya mereka jangan bekerja. Jadi yang pekerjanya ada di situ, anak-anak ikan banyak yang di situ karena mereka kan menjaga hutan itu. Jadi tidak ada istilah mencuri. Mereka sendiri yang malah mencuri hutan kami. Mereka mencuri ulin kami, mereka mencuri kayu-kayu kami. Selama ini kan mereka tidak ada bermusyawarah dengan kami. Mereka ambil sendiri. Kami larang, mereka pulang. Begitu kami pulang, mereka kerja. Jadi berawal dari itu. Ada berapa sekarang teman-teman atau dari warga Kinipan yang juga berada dalam sangkaan atau tudingan yang sama? 4 orang. 4 orang sudah status tersangka. Dengan adanya penangkapan saya kemarin, mereka ada penangguhan penahanan. Oke, yang kemudian juga sempat ramai Pak Buhing, ada video Pak Buhing yang setelah bebas kemudian menyatakan ada miskomunikasi dan sebagainya. Saya mau menunjukkan itu dan nanti saya mau minta cerita Pak Buhing kenapa bisa sampai ada video seperti itu. Kita lihat yang ini. Berkaitan dengan masalah kemarin ada diskomunikasi sedikit dan itu situasional sifatnya, dan saya pun memaklumi dan juga dari pihak polisi juga memaklumi dengan situasi dan kondisi seperti itu. Bagi saya ini merupakan pengalaman dan pelajaran untuk kita semua. Kita ambil hikmahnya saja, dan saat ini saya diperlakukan dengan baik, yang ngopi-ngopi, kasih makan. Tidak ada masalah apa-apa, sudah clear semuanya, tidak ada masalah. Aku dari Kiniman memang kita nampaknya ada diskomunikasi memang. Tapi setelah itu sampai dari dalam mobil sampai ke Pangkalan Bun, tidak ada masalah, tidak ada kata kasar pun tidak ada. Pak Buhing, itu jadi bentuk miskomunikasi saja dan sebagainya. Ada banyak spekulasi. Itu pernyataan apakah dibuat di bawah tekanan. Saya mau minta klarifikasi, itu betul hanya sebatas miskomunikasi? Iya, situasi saat saya diwawancarai itu kan situasinya saya di ruang Polres Kobar. Karena saya tidak tahu situasi di luar, rupanya sudah begitu viral. Oleh sebab itu Polres meminta membuat testimoni yang artinya menyejukkan semua orang. Jadi saya tangkap bahwa artinya jangan membuat statement yang justru memperkeruh atau memperburuk suasana. Sehingga saya mengatakan itu miskomunikasi. Sebenarnya hati saya sakit. Ya saya katakan hati saya sakit. Saya diperlakukan sangat kasar. Ya saya anggap itu seperti teroris saya. Sebenarnya ya waktu itu pun saya sudah mengatakan yang tidak mengenakkan. Tapi yang pertama karena saya pinginnya keluar. Pinginnya cepat keluar ya saya iya saja. Baik. Nanti saya ingin tahu apa persisnya perjuangan atau tuntutan Pak Buhing dan kawan-kawan. Saya juga nanti akan minta tanggapan Asvin dan Mbak Pungki setelah pariwara. Tetap di sini. Hukuman suka-suka. Kami akan kembali sesaat lagi.